Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh pondok pesantren Superkamil Rabbani Fida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa keluarga saya di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Di sini saya Nisa Nurulita dari kelas 12 MA Al-Farwah Rabbani Fida akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari pelajaran biologi kelas 12 tentang bioteknologi. Ya. Di sini bioteknologi itu di sini ada 3 cabang ya. Apa itu? What is bioteknologi? Mikroorganisme dan kultur jaringan. Sebenarnya bioteknologi sampai ada 4 cabang, tapi ini ada. Jadi kayak bioteknologi itu apa dulu? Itu bercabang dari mikroorganisme. Nah, di sini saya menerangkan tentang mikroorganisme dan kultur jaringannya. Nah, yang pertama itu apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan hayati atau bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri atau lebih mudahnya skala besar gitu ya. Skala besar. Terus penerapannya. Nah, penerapan di sini penerapan bioteknologi terbagi jadi 2. Ada pembentukan produk akhir. Pembentukan produk akhir ini mencakup sel dan perubahan transformasi kimia. Dan juga ada penguraian sisa produksi. Gitu. Terus bioteknologi pertama yakni mikroorganisme. Mikroorganisme ini dalam bioteknologi itu reproduksi itu sangat cepat. Kemudian mudah diperoleh di lingkungan. Jadi mikroorganisme adalah salah satu bioteknologi yang mudah sekali diperoleh atau ramah lingkungan juga. Memiliki sifat yang tetap, yaitu nggak berubah-berubah. Yang keempat, melalui teknik rekayasa genetik. Jadi mikroorganisme itu nggak murni mikroorganisme. Jadi melewati rekayasa genetik lebih dahulu. Kemudian yang keempat itu menghasilkan produk yang tidak bergantung pada cuaca dan iklim. Maksudnya gimana? Jadi misalnya contoh, ada tumbuhan, dia itu tumbuhannya hanya bisa hidup di cuaca dingin ya, misalnya kayak gitu. Nah, karena dibuat bioteknologi dan organismenya diubah, jadi tumbuhan itu tuh walaupun nggak di tempat yang beneran dingin atau dingin buatan lah bahasanya, itu cuaca iklimnya, tapi dia bisa bertahan seperti itu. Terus yang ketiga ini ada kultur jaringan. Nah, cabang ketiga ini ada kultur jaringan. Kultur jaringan itu ada totipotensi. Totipotensi itu salah satu nama cara di kultur jaringan itu. Nah, prinsip melakukan totipotensi itu tempat alatnya steril dan itu mengambil dari bagian tumbuhan serta bungkusnya di ruangan yang khusus atau seperti kayak tempe gitu, di ruangan sendiri. Dan manfaat dari kultur jaringan, ini manfaatnya itu dapat melestarikan tanaman induk. Maksudnya ada tanaman contoh tanaman kumis kucing gitu ya, itu kan tanamannya karena di kultur jaringan jadi tanaman itu mau punah gitu kan. Nah, di kultur jaringan jadi tanaman itu masih ada tanaman induk tersebut. Kemudian menghasilkan berbagai sifat tanaman yang beragam. Jadi misalnya ada contoh pohon mangga. Pohon mangga itu mangga besar dan manis. Akhirnya satu mangga besar manis, satunya kecil tapi mangga besar tapi kecut, satunya itu mangga kecil tapi manis gitu kan. Karena di kultur jaringan akhirnya terjadilah mangga kecil yang manis atau mangga besar yang kecut seperti itu. Nah, itu hasil kultur jaringan. Sifat tanamannya serangga berbeda. Ciptakan varietas baru. Kemudian melestarikan plasma nutfah. Terus bebas virus. Terus macam dari kultur jaringan itu ada kultur jaringan embrio, yaitu kultur jaringan embrio terhadap kultur jaringan teknologi dengan embrio. Kemudian kultur jaringan kloroplas atau teknologi dengan daun. Kultur jaringan pollen, bioteknologi dengan sabuk sari, dan kultur jaringan antar bioteknologi dengan kepala sari, dan yang terakhir itu kultur jaringan protoplas atau bioteknologi dengan bumbu sari. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata perbuatan, disengaja maupun tidak.
kita sama-sama belajar, mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.